Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, a'azzakumullah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, karena itu adalah nikmat yang sangat berharga sekali untuk kehidupan kita. Tema kita yaitu tentang adab bertetangga. Kenapa kita penting untuk memperhatikan masalah tetangga? Karena tetangga orang yang hidup yang paling dekat dengan kita. Di saat kita pergi, tentu tetanggalah yang kita amanahi untuk menjaga rumah kita. Maka dari itulah perhatian Islam tentang masalah tetangga yang besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah dalam hadisnya, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Lalu ditanya, siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, itu yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Ini menunjukkan betapa agungnya hak ketetanggaan dalam Islam. Maka kita penting untuk memahami apa hak-hak tetangga yang harus dipenuhi oleh kita sebagai seorang muslim. Namun sebelumnya kita ingin mengetahui siapa sih tetangga? Kapan disebut tetangga? Apa batasannya tetangga? Ikhtilaf para ulama tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Sebagian ulama, dan ini mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan tetangga itu hitungannya 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Dan mereka membawakan sebuah riwayat tentang bahwa Rasulullah mengatakan, wal jar arba'in baitan, yaitu tetangga itu batasannya 40 rumah. Namun hadis ini seluruh ulama hadis bersepakat bahwa hadis ini sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian ulama berpendapat tetangga itu adalah yang biasa pergi ke masjid, yang bisa pergi ke masjid dengan jalan kaki, yang berkumpul itu di masjid itu, maka itulah tetangga. Sebagian ulama lagi mengatakan pendapat-pendapat yang lain, namun karena tidak ada dalil, makanya terjadi perselisihan para ulama mengenai kapan disebut tetangga. Ada sebuah kaidah mengatakan, kaidah usul fikih, dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada adat istiadat. Maka karena memang masalah tetangga ini tidak ada batasan dalam syariat, tidak ada dalil yang memberikan batasan secara jelas kapan atau siapa disebut dengan tetangga, maka pada waktu itu kita serahkan hal itu kepada adat istiadat di negeri kita.
Saya yakin ya, rumah yang dekat dengan rumah kita itu pasti disebut tetangga. Semua sepakat. Cuma masalahnya adalah batasannya berapa rumah, itu jadi masalah. Karena memang dalilnya tidak sahih dan tidak ada hadis yang sahih masalah ini, maka kita kembalikan lagi kepada adat istiadat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an membagi tetangga menjadi dua. Yang pertama, al-jari dzil qurba. Tetangga dzil qurba. Dan yang kedua, wal jari junub. Terjadi perselisihan para ulama tafsir ketika menafsirkan makna al-jari dzil qurba dan al-jaril junub. Pendapat pertama mengatakan al-jari dzil qurba artinya tetangga dekat, sedangkan al-jari al-junub artinya tetangga jauh. Dan kebanyakan para ahli tafsir mengatakan al-jari dzil qurba artinya tetangga yang mempunyai kerabat, ya, kekeluargaan dengan kita dan nasab. Sedangkan al-jari al-junub artinya tetangga yang tidak mempunyai dan tidak memiliki kekerabatan dengan kita. Dan kedua-duanya Bapak sekalian adalah tetangga. Dan para ulama mengatakan tetangga itu bukan hanya sebatas tempat tinggal, tapi lebih umum dari itu. Antum ya di kantor ada tetangga, antum di pasar jualan ada tetangga, bahkan antum duduk di pesawat pun ada tetangga. Maka itu semua masuk di dalam makna tetangga. Iya. Maka itulah tetangga ya akhwat Islam yang harus kita kenali. Siapa tetangga kita? Sehingga kita pun tahu bahwa dia adalah hak. Iya. Dan tetangga dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, tetangga mukmin yang merupakan karib kerabat kita. Yang kedua, tetangga mukmin tapi bukan karib kerabat kita. Yang ketiga, tetangga non muslim. Adapun tetangga yang muslim dan dia karib kerabat kita, maka dia mempunyai 3 hak. Hak pertama, hak tetangga. Hak kedua, hak muslim. Dan hak ketiga, hak karib kerabat kita. Jadi kalau kakak kita, paman kita, adik kita kebetulan menjadi tetangga kita, berarti dia punya 3 hak. Ya, hak tetangga, hak karib kerabat, dan hak muslim. Hak muslim apa Pak? Yang disebutkan dalam hadis, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kalau bertemu ucapan salam, kalau sakit jenguk, dan yang lainnya. Hak tetangga nanti kita akan sebutkan. Hak karib kerabat untuk silaturahim ya kepada dia. Yang kedua yaitu tetangga muslim namun tidak punya hubungan nasab, maka dia hanya punya 2 hak saja. Yang pertama hak muslim, yang kedua hak tetangga. Dan yang ketiga, tetangga yang non muslim, maka dia punya hak, 1 hak. Hak apa itu? Hak tetangga saja. Ya. Lalu apa hak tetangga ya akhi yang harus kita pelihara? Ikhwatul Islam azakumullah. Apabila dia tetangga kita seorang muslim, maka yang hak yang harus kita pelihara adalah an yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaklah ia menyukai untuk tetangganya apa-apa yang ia suka untuk dirinya, dan hendaknya ia tidak suka untuk tetangganya apa-apa yang ia tidak suka untuk dirinya. Ini juga mencakup baik muslim maupun non-muslim. Bapak suka enggak tetangga kita
berbuat gaduh dan mengganggu diri kita, tidak suka. Kita pun tidak boleh suka untuk mengganggu tetangga kita. Bapak suka kalau tetangga kita berbuat baik kepada kita? Suka. Demikian pula kita pun harus suka diri kita berbuat baik kepada dia. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Iya. Kita tidak ingin menjadi tetangga yang suka mengganggu tetangga orang lain. Karena dalam Islam sudah kita sebutkan akhi, hak tetangga itu besar. Ya. Maka dari itulah kita tidak boleh mengganggu tetangga kita dengan berbagai macam cara. Kadang ada orang ya, mengganggu tetangga dengan murotal Al-Quran. Ya. Sehingga tetangganya tidak bisa tidur gara-gara kita setel kaset murotal kencang-kencang. Boleh tidak? Boleh nggak? Kan baca Quran bagus. Hah? Baca Quran bagus loh. Boleh nggak? Baca Quran bagus Pak, tapi kalau mengganggu tetangga nggak boleh. Ada sebuah hadis diriwayatkan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Masuk ke mana? Ke masjid. Rupanya didapati para sahabat sedang sholat, masing-masing sholat sunnah. Dan rupanya mereka mengeraskan bacaannya masing-masing. Akhirnya Rasulullah bersabda apa? Ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah, setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'd. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lain. Baca Quran bagus Pak, tapi kalau baca Quran itu mengganggu tetangga nggak boleh. Ya. Saya mau setel kaset ceramah biar tetangga saya dengar. Disetelnya kenceng-kenceng. Kira-kira tetangga mau terima nggak? Belum tentu. Bisa jadi tetangga lagi ngantuk, butuh istirahat, lagi sakit gigi, dan yang lainnya. Dari mana Anda tahu bahwasanya tetangga itu pasti akan dengar kita? Yang ada pasti ngomel-ngomel, Pak. Siapa sih orang pagi-pagi ya setel kaset ceramah kenceng banget gitu kan. Bisa mengganggu, bisa. Maka dari itu ya akhi azakumullah, walaupun itu sifatnya ibadah, walaupun itu sifatnya baca Quran ataupun zikir, tapi kalau sudah mengganggu tetangga tetap tidak boleh. Ya, tidak boleh ya akhi Islam azakumullah. Maka kalau kita tidak suka diganggu oleh orang, kita pun jangan suka mengganggu orang. Kalau ada tetangga berkata, ya terserah saya dong, ya saya mau gimana kek, ini kan kemerdekaan saya. Kita katakan Anda punya kemerdekaan, tetangga Anda pun juga punya kemerdekaan. Kalau Anda merdeka ingin bersuara keras, hak tetangga Anda pun merdeka tidak mau diganggu. Tak bisa dalam hal ini akal Islam. Maka itu yang pertama ya akal Islam azakumullah. Yang kedua, ya hak tetangga ada mu'idaihi bi ayyi syai'in min qaulin aw amal. Jangan mengganggu dia dengan perkataan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang bisa mengganggu tetangga tidak boleh, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun dengan kata-kata. Kadang maaf ya, kita ini kalau ngomong sama orang, sama tetangga suka nyelekit. Tahu kan nyelekit? Nyelekit itu nyakitin hati, Bang. Ada sebuah hadis, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Mudhi dalam kitab Targhib wa Tarhib. Dan hadis ini sahih.
Dilaporkan kepada Rasulullah seorang wanita, yukthiru min sholatil lail, banyak sholat malamnya, wasaum, banyak puasanya, wasadaqah, banyak sedekahnya, lakinnahu yu'di jiranahu bilisani, tapi dia suka menyakiti tetangga dengan lidahnya. Bagaimana wanita ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Hiya finnar, dia di dalam api neraka. Bayangkan, wanita ini banyak sholat malam, wanita ini banyak puasa, wanita ini banyak sedekah, tapi lisannya suka nyakiti tetangga dengan lidah-lidahnya. Apa kata Rasul? Tidak ada kebaikannya wanita. Dia dalam api neraka. Kalau tidak ada kebaikannya, gimana sih? Bukannya dia sholat malam, bukannya dia sedekah dan yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya. Maksudnya, kalau ibadah itu memberikan kebaikan, tentu akan memberikan pengaruh. Lidahnya pun tidak akan menyakiti orang lain. Bukankah Pak, ibadah itu tiada lain tujuan yang paling agung adalah memperbaiki hati manusia, memperbaiki akhlak manusia. Nah ternyata kok ibadah tidak memberikan pengaruh dalam tingkah laku. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Kemudian dikatakan lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, satu lagi wanita yang sholatnya enggak terlalu banyak, hanya yang wajib-wajib saja. Sedekahnya enggak banyak, puasanya juga yang wajib saja. Bagaimana? Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, ya fil jannah, dia di surga. Masya Allah, sampai-sampai demikian masalah rumah tangga, tetangga, mengganggu tetangga berat di mata Allah. Bahkan mengganggu tetangga dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan mengganggu orang lain. Kata Rasulullah, an yazniya rajulun bi asyrati niswatin, lebih baik seseorang berzina dengan 10 wanita daripada ia berzina dengan istri tetangga. Makanya lebih baik di sini bukannya boleh, Pak. Artinya ya, berzina dengan istri tetangga itu dosanya 10 kali lipat dengan zina dengan wanita lain. Dan zina itu sendiri sudah dosa besar gitu. Maka dari itu ya akhi azakumullah, ini menunjukkan menyakiti tetangga pun juga dosanya 10 kali lipat dibandingkan dengan menyakiti orang lain. Karena tetangga ini orang yang harus kita hormati betul di akal Islam azakumullah. Kemudian yang ketiga, al-ihsan ilaihi daiman, selalulah berbuat baik kepada tetangga. Selalu berbuat baik kepada tetangga. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangga. Ternyata Pak, tidak cukup hanya sebatas tidak menyakiti tetangga. Saya tidak pernah menyakiti tetangga kok, belum cukup. Jadi gimana dong? Karena Rasulullah mengatakan fal yuhsin, hendaklah ia berbuat baik. Rasulullah tidak mengatakan jangan hanya sebatas apa? Tidak mengganggu tetangga, tapi berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana berbuat baik, Pak? Di antaranya kasih hadiah. Kata Rasulullah, siapa yang masak sayur, perbanyak kuahnya. Jangan sampai tetangga cuma mencium baunya doang, Pak. Antum bikin kue enak, Masya Allah, tetangga sampai enak banget sih Abang, tapi nggak kebagian, nggak boleh. Kalau kita bikin kue enak, kalau kita bikin makanan enak, dan itu tercium oleh tetangga, tetangga harus dapat.
Rasulullah mengatakan fal yukthir min maraqih, perbanyak kuahnya. Ini bukan hanya sebatas kuah, tapi semua jenis makanan yang mempunyai aroma. Dan itu sampai ke tetangga kita. Jangan sampai kemudian kita tidak memberikan bagian untuk tetangga. Berbuat baik ya kepada tetangga. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, muasatuhu, memperhatikan keadaan tetangga. Apakah dia kekurangan apa enggak? Ya. Itu penting sekali, akhi, karena Rasulullah bersabda dalam riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Dhahabi, "Laisal mu'min billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambihi." Bukanlah mukmin itu yang kenyang sementara tetangganya lapar. Orang yang beriman tuh enggak pernah sekalipun membiarkan tetangganya kelaparan. Iya. Ustaz, alhamdulillah saya mah tinggalnya di perumahan real estate. Jadi tetangga saya kaya semua, ya alhamdulillah. Masalahnya kalau antum tinggal di kampung, di situ ada orang miskin dan yang lainnya. Menurut antum tinggal di real estate dengan tinggal di kampung lebih enak mana, Pak? Kalau menurut saya lebih enak di kampung. Kenapa? Karena di situ kita bisa merasakan ada orang miskin, kita lihat orang miskin, alhamdulillah kita bersyukur, kita merasa banyak kok nikmat saya yang Allah berikan kepada saya. Tapi kalau antum tinggal di real estate, tetangga beli BMW, gue maksa enggak, wah akhirnya berlomba-lomba. Ya itu kekurangannya, walaupun ada kelebihan yang lain. Tapi kalau kita tinggal di kampung, kita melihat tetangga kita yang miskin, masya Allah, membantu mereka besar pahalanya. Kita pun juga bisa merasakan bagaimana sakitnya orang yang kelaparan. Coba antum pikirkan, kalau antum seperti dia, ya, di waktu pagi antum enak ada makanan, sementara tetangga kita nggak ada makanan apa-apa. Coba bayangkan kalau kita seperti dia, rasakan. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan apa? Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya apa? Lapar. Kalau kita tahu tetangga kita lapar, kasih makan. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul Islam khair? Hai Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Hai Rasulullah, kata Rasulullah, tut'imut ta'am, yaitu kamu memberi makan. Memberi makan Islam yang paling baik. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika Rasulullah mengabarkan inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar yang istimewa. Yura butunuha min zuhuriha wa zuhuruha min butuniha. Bagian dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari dalamnya. Saking indahnya itu kamar. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buat siapa kamar-kamar yang istimewa itu? Kata Rasulullah, liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan sholat malam ketika orang-orang tidur, ya, wa afsyas salam, dan dia menebarkan salam. Tuh, lihat, ternyata orang yang suka memberi makan tetangga diberikan oleh Allah kamar-kamar yang istimewa, Pak. Ya. Kalau kita lihat tetangga kita terlilit hutang, bantu dia. Banyak diantara kita, Pak, maaf, cuek sama tetangga. Wallahi, saya pernah melihat ada satu keluarga susah hidupnya. Mereka anak-anak yatim semua. Rupanya ibu dan bapaknya sudah meninggal. Sementara kakaknya yang paling tua, dia yang mencari nafkah. Dan ternyata kakak tertuanya sedang sakit berat. Adik-adiknya pun kelaparan. Sementara tetangganya kaya raya. Makanya kita datangi tetangga itu, orang itu miskin.
Kita bilang, kenapa kamu gak bawa ke rumah sakit? Iya tuh tetangga kami itu memang kaya tapi pelitnya minta ampun. Insya Allah, bayangkan Pak, Muslim, KTP-nya Islam, tapi subhanallah tidak ada kepedulian sama sekali kepada tetangga. Tetangganya mau miskin kayak mau papa kayak mau gimana kayak bodoh amat. Tidak boleh akhi seorang mukmin punya sifat seperti itu. Tidak boleh. Ya. Kemudian adab selanjutnya musyarakatuhu al-farah fil farah wal hazan wal huzn. Hendaknya kita berusaha untuk merasakan kegembiraan tetangga dan kesedihan tetangga. Tetangga gembira, kita ikut gembira. Tetangga sedih, ikut sedih. Ya. Kadang kan kalau kita melihat tetangga gembira bisa beli mobil, kita suka apa? Panas. Bukan malah gembira. Ya. Iya. Kadang kita punya teman lagi cerita, mungkin teman itu niatnya ingin mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah. Dia cerita ke antum, Masya Allah, alhamdulillah saya bisa beli mobil, nikmat dari Allah. Apa kata antum? Alah, baru gitu aja cerita-cerita. Ini yang dosa siapa coba? Yang cerita apa antumnya? Antumnya. Kenapa antum kau suudzon? Mungkin dia ingin bukan mau berbangga, dia bukan mau bersombong, tidak. Tapi dia ingin memperlihatkan nikmat Allah. Dia ingin mempraktekkan ayat. Tapi kemudian kitanya malah suudzon sama orang. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin, Pak, melihat tetangga kita gembira-gembira, melihat teman kita gembira-gembira. Ketika teman kita gembira, Masya Allah, kok kamu gembira sekali hari ini? Iya nih, alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat hari ini. Kenapa? Ya, saya bisa beli rumah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Doain, Pak, doain. Ya. Semoga diberkahi rumah kamu itu. Mudah-mudahan diberkahi mobil kamu itu. Kekayaan yang kamu miliki mudah-mudahan berkah. Masya Allah. Coba kalau kita memperlihatkan kegembiraan kepada saudara kita. Ini enggak, ketika dia sedih kita melihatkan kegembiraan. Ketika dia gembira kita memperlihatkan kesedihan. Tidak seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu yang dia senantiasa merasakan kegembiraan seorang mukmin, tetangganya yang lain merasakan kesedihannya juga. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kemudian diantara adab tetangga yang lain, an yansahahu, memberikan nasihat yang baik kepada tetangga. Kalau ternyata dia berbuat perbuatan yang tidak baik, berikan nasihat. Nah, terkadang kan tetangga kita mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ada tetangga mabuk-mabukan, ada tetangga main judi. Walaupun ingat kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk memata-matai tetangga. Iya. Kalau tetangga berbuat maksiat di dalam rumahnya, nggak perlu kita mata-matai. Kalau kita punya tetangga yang melakukan keburukan dalam rumahnya, tidak perlu kita mata-matai. Kita itu memberikan nasihat kapan, Pak? Ketika tetangga memang jelas-jelas memperlihatkan kemungkaran, maka kita nasihati sesuai dengan kemampuan kita. Ini penting, Bapak sekalian. Ya. Ini terkadang ikhwatul Islam, azakumullah, kita ini terkadang punya tetangga yang kurang paham bagaimana tata cara mengingkari. Saya pernah di Jawa itu, di suatu daerah di daerah Bekasi sana, ada seorang, saya ngisi kajian di daerah situ, kemudian DKM-nya begitu bangganya dan berkata, alhamdulillah di kampung ini tidak ada satupun non muslim, 100% muslim.
Kata saya, alhamdulillah. Oh, kemarin tuh ada orang non muslim, ya, kebetulan dia ngontrak di dekat rumah saya. Wah, saya nggak mau terima ada orang muslim. Terus apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya, saya bikin kegaduhan tiap malam biar dia pergi. Ya, pukul kaleng lah, petasan lah, apalah. Terus berhasil, Pak. Oh, berhasil pergi dia. Masya Allah. Bangga lagi, Pak. Jadi begitu, Pak, ya caranya. Sehingga akhirnya dia pergi dalam keadaan kesal dan berkata, emang muslim itu teroris. Ya. Bukan seperti itu, Pak. Walaupun dia sebagai seorang non muslim, dia punya hak tetangga untuk dihormati, untuk tidak diganggu. Ya. Dahulu Rasulullah punya tetangga Yahudi saja, bagaimana baiknya Rasulullah kepada orang Yahudi itu? Tetap Rasulullah memberikan hadiah kepada orang Yahudi, tetap Rasulullah tidak memberikan sesuatu yang menyakiti mereka. Kenapa kita tidak mengambil akhlak Rasulullah? Tapi kan saya nggak mau. Di sini ada non muslim. Coba bayangkan, Pak, kata saya, kalau Bapak berakhlakul karimah, mungkin itu jadi sebab keislaman dia. Mungkin dia pengen tinggal di sini karena dia merasa mendengar tentang keindahan Islam. Tapi gara-gara Bapak, akhirnya Islam jadi tercoreng. Seharusnya kita sebagai seorang muslim lebih berhak untuk memperlihatkan akhlak. Supaya apa? Supaya mereka tertarik, bahwa inilah Islam. Islam itu memang agama yang penuh akhlak dan adab. Iya tidak? Iya. Iya. Rasulullah SAW menganjurkan kita berakhlak, tidak, Pak? Wallahi akhlak. Sampai kata Rasulullah, afdalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling utama keimanannya siapa? Ahasinuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Sampai-sampai Rasulullah menjamin dengan surga yang paling tinggi bagi mereka yang baik akhlaknya. Tetangga yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang mulia dari kita. Iya. Maka dari itu, akhi, azakumullah. Nah ini, kalau tetangga itu berbuat buruk, kita ingkari dengan cara yang baik. Bukan dengan cara arogan. Kadang kan kita ketika mengingkari kemungkaran tuh maunya puas-puasin aja, Pak. Nggak bisa seperti itu, Pak. Mengingkari kemungkaran juga ada etika-etikanya, ada adab-adabnya. Nggak bisa mengingkari kemungkaran hanya sebatas dengan apa? Semangat, bisa. Makanya kata para ulama, orang yang ingin mengingkari kemungkaran itu disyaratkan 3 syarat. Syarat yang pertama, berilmu tentang apa yang ia ingkari. Syarat yang kedua, dia harus punya sifat halim, bisa menguasai emosi. Syarat yang ketiga, dia harus punya sifat sabar dan tidak tergesa-gesa. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maaf, dia tidak boleh mengingkari kemungkaran, karena bisa jadi malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Udah azan ya? Belum. Oh, belum. Asalnya di sini saya jam berapa? Hah? 3:34. Oh. Maka akal Islam, azakumullah, jadi mengingkari tetangga pun juga harus dengan adab, dengan baik-baik, dengan akhlak dan yang lainnya. Ya. Kemudian ada bertetangga yang lainnya. Ta'zimu hurmatil jar wa adamu khiyanatihi. Mengagungkan kehormatan tetangga dan tidak boleh mengkhianati tetangga. Berbuat khianat itu haram. Maka pada waktu itu, ya akhwat Islam, mengkhianati tetangga lebih haram lagi. Karena tetangga orang yang hidup di dekat kita, tetangga yang menjadi kepercayaan kita. Ketika kita pergi, sebagian sudah sebutkan ya,
Kita akan titipkan kunci rumah ke tetangga. Nah kalau tetangga kemudian mengkhianati kita, Masya Allah, betapa tidak amannya kita kalau begitu. Sementara Rasulullah mengatakan kebahagiaan hamba itu ada pada 4. Kebahagiaan hamba ada pada berapa? 4. Arba'atun minas sa'adah, kata Rasulullah. Ada 4 yang merupakan kebahagiaan hamba. Yang pertama apa? Wanita istri yang salihah. Yang kedua apa? Rumah yang luas. Yang ketiga apa? Kendaraan yang nyaman. Yang keempat, tetangga yang saleh. Ya. Kalau antum punya tetangga yang tidak saleh, suka menyakiti, saya yakin antum tidak akan bahagia. Maka dari itulah disinilah Islam ya, sangat menganjurkan kita untuk menghormati dan menjaga hak-hak ketetanggaan dan kehormatan mereka dan tidak mengkhianati mereka. Kemudian selanjutnya ya Afi, melaksanakan hak-hak muslim apabila memang tetangga kita seorang muslim. Seperti apa? Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum, kita ucap waalaikumsalam. Kalau kita ketemu, kita anjurkan assalamualaikum salam. Kadang kita sama tetangga cuman oi pagi pak, pagi, jangan pagi ya. Kalau bisa assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Nah, gimana kalau non muslim mengucapkan salam assalamualaikum, jawabannya apa? Boleh jawab apa enggak? Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan jawab khusus, cukup dengan waalaikum saja. Kalau ada non muslim berkata assalamualaikum, maka cukup jawab waalaikum. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan jawab secara sempurna, waalaikumsalam. Berdasarkan keumuman ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, maka ucapan dengan yang sama atau yang lebih baik dari itu. Ya, ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah menjawab salam non-muslim. Kemudian ya akhwal Islam azakumullah, hak muslim atas muslim yang lainnya apa? Apabila dia mengundang kita, datangi. Undangan, walaupun cuma undangan makan pisang goreng, datang Pak. Besok makan pisang goreng di rumah saya ya. Ya, datang, wajib. Bahkan dalam satu riwayat orang yang tidak mendatangi undangan itu dia sudah memaksiati Rasulullah. Walaupun cuma ngundang minum kopi, datang. Besok saya undang kamu minum kopi di rumah saya ya. Selama kita tidak ada ya udzur, kecuali kalau udzur, aduh maaf saya nggak bisa, besok ada acara, nggak masalah. Tapi sementara kita bisa, dia ngundang kita, maka harus datang Pak. Ya, harus datang. Karena ini hak muslim atas muslim yang lain. Kalau dia sakit, jenguk. Allah Rasul sabda, nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada seorang hamba, ya abdi inni marid, wahai hambaku, aku sedang sakit. Kata si hamba, ya Allah, bagaimana engkau sakit sementara engkau Rabbul Alamin? Kata Allah, tetanggamu sakit, kenapa kamu tidak jenguk dia? Sampai-sampai kalau kita nggak jenguk tetangga yang sakit, ditegur sama Allah. Nanti pada hari kiamat, tetangga kita sakit, kata para ulama, walaupun dia sakit gigi, jenguk. Cuma sakit gigi doang, jenguk. Bapak tahu Pak, keutamaan menjenguk orang sakit itu luar biasa Pak. Kata Rasulullah, man ada maridhan, siapa yang menjenguk tetangga di waktu pagi, salat alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi, maka akan berselawat kepadanya 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di waktu sore, akan berselawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi.
Bayangkan. Amalannya ringan, cuma datang doang. Doa, datang, kemudian doakan, moga-moga cepat sembuh ya. Ternyata malaikat sampai sore hari bersalawat kepada kita. Sudah azan? Itu bukan azan. Oh. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian kalau tetangga kita bersin, aci, suka kedengeran. Lu baca alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Tapi terkadang kan ada tetangga yang sengaja aceh, dikeras-kerasin gitu kan, dimain-mainin aceh. Padahal kata Rasulullah kalau bersin itu hendaknya apa? Al yukhfid sautah, hendaklah ia rendahkan suaranya. Ini kerasin aceh. Ya. Maka kalau dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit, jangan lupa melayatnya, mensolatkannya, kalau bisa sampai menguburkannya. Kata Rasulullah, siapa yang mensolatkan muslim dan sampai menguburkannya, maka dia pulang dalam keadaan membawa 2 qirab. 1 qirabnya sebesar gunung Uhud. Ya. Besar sekali Bapak sekalian. Kemudian akhwat Islam azakumullah, kalau kita mau menjual rumah kita, nah ini adab selanjutnya. Maka yang pertama kali kita tawarkan tetangga kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man kanat lau ardun fa arada bai'aha falya'ridha 'ala jari. Siapa yang punya tanah dan dia mau menjual tanahnya tersebut, hendaklah ia tawarkan dulu ke tetangganya. Kenapa? Karena tetangganya yang paling berhak dulu. Saya mau jual rumah nih, rumah saya. Barangkali tetangga ada yang mau beli rumah saya. Oh, nggak mau, ya udah. Baru kita tawarkan kepada orang lain. Ya. Begitu ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian di antara tetangga yang lainnya sudah masuk Isya. Baik. Kita cukup dulu. Insyaallah setelah sholat Isya kita langsung tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana menyikapi tetangga yang selalu cemberut, padahal kita selalu menegur sapa duluan? Biarin aja Pak, dosanya buat dia. Bapak tegur assalamualaikum, cemberut, biarin aja dia yang dosa. Besok tegur lagi cemberut, tambah lagi dosa. Jadi kita melakukan itu, yang pertama adalah mengharapkan pahala. Emang sih gak enak dicemberutin Pak, tapi mudah-mudahan dengan langkah seperti itu, setidaknya yang pertama kita memberikan pelajaran. Yang kedua, yang penting kita dapat pahala gitu. Makanya kata para ulama, di antara adab tetangga, sabar menghadapi tetangga yang tidak baik akhlaknya. Memang ya, kalau kita punya tetangga seperti itu yang selalu cemburut sama kita, seakan-akan memusuhi kita dan yang lainnya, maka tidak ada yang terbaik kecuali kita tetap yang pertama sabar, yang kedua berakhlakul karimah kepada dia. Ada sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya karib kerabat, asiluhu wa qata'ani. Saya menyambung silaturahim dengan dia, tapi dia malah memutuskannya dengan saya. Wa asna'u lahul ma'ruf, dan saya berusaha berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk kepada saya. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "In kana kama qulta, kalau benar yang kamu katakan, faka'annaka tusifuhumul mal." Seakan-akan kamu meneburkan debu panas ke wajahnya.
Wala yazalullahu 'alaika dhahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat seperti itu kepada dia. Artinya kalau kita balas perbuatan buruk dengan perbuatan baik kita, seakan-akan kita meneburkan berdebu panas ke wajah dia. Kenapa? Karena dia hakikatnya dengan sikap seperti itu dia berbuat dosa, sementara kita tidak berbuat dosa. Ya. Dan selama kita berbuat baik kepada dia, selama itu pula Allah akan membela kita, kata Rasulullah SAW. Memang butuh kekuatan, ya. Keadaan-keadaan seperti itu butuh kekuatan. Bagaimana kalau kita ngasih makan ke tetangga, tapi tetangga malah mencela makanan itu? Sama dengan yang tadi, Pak. Kita kasih makan malah dicela, ya udahlah, sabar-sabar hati aja. Ya, harus sabar. Mau gimana lagi? Mau marah-marah, ya udah. Karena marah-marah itu bukan solusi. Kadang kan kita kesel, ya, udah mending dikasih makan, nyela lagi. Makanya malah adu mulut sama dia. Maka nggak ada manfaatnya, udahlah biarin aja. Besok-besok saya nggak mau kasih lagi. Kadang kan hati kita dongkol kan gitu. Besok-besok ngapain dikasih malah dicela. Ya coba kasih lagi sama yang lebih enak dari itu. Pak, ini kue Pak, harganya 200.000. Mahal nih kue. Iya. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia mau malu. Ya. Anak saya hampir 2 tahun. Saya selalu menjaga agar tidak sering bermain dengan anak-anak tetangga yang nakal-nakal. Ya. Bagaimana yang harus saya lakukan? Susah memang kalau kita punya tetangga anaknya nakal. Kenapa? Karena ketika kita pergi, anak kita mungkin main sama dia, sehingga butuh kepada penjagaan yang ekstra ketat. Tapi sebetulnya bisa diusahakan dengan cara memberikan doktrin, karena anak kecil itu mudah didoktrin. Kita ulang-ulangi aja, nak kamu jangan main sama dia, dia nakal. Nah jangan kamu main sama dia, ulang-ulangi gitu. Nanti terekam sendiri sama dia, sehingga dengan seperti itu menjadi apa? Ya, ketika dia mau main sama dia ingat perkataan ibunya, dia nakal. Tapi kita pun harus memberikan solusi teman lain. Jangan hanya sebatas jangan main sama dia nakal, tapi kita tidak memberikan teman yang baik. Sementara yang namanya anak itu kan pengennya main dan dia butuh teman. Sambil kita memberikan doktrin seperti itu, sambil kita pun juga memberikan solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Saya bertempat tinggal di lingkungan yang rata-rata non-muslim dan sering mabuk-mabukan. Bagaimana yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau antum bisa pindah ke tempat yang lebih banyak muslim, itu lebih bagus. Kenapa? Mungkin antum tidak mabuk-mabukan, anak antum nggak selamat. Yang kita pikirkan bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita dan anak-anak kita. Bukannya ya, kalau saya di situ kan bisa dakwah, silakan. Kalau antum bisa berdakwah, memperlihatkan akhlakul karimah, mengajak manusia kepada kebaikan, alhamdulillah, bagus. Tapi kalau antum tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya mendingan juga cari tempat yang di situ ya banyak orang soleh yang bisa kita juga beribadah kepada Allah secara tenang. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah, "Qad kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Dahulu kata Rasulullah, ada orang yang sudah pernah membunuh 99 jiwa. Dia membunuh 99 jiwa.
Lalu dia bertanya kepada seorang ahli ibadah dan berkata, saya sudah membunuh 99 jiwa, masih ada taubat gak buat saya? Kata si ahli ibadah, tidak ada. Dibunuh si ahli ibadah sehingga 100 jiwa dia sembuh. Lalu dia datang lagi kepada alim ulama dan berkata, saya sudah membunuh 100 jiwa, saya masih ada pintu taubat enggak? Kata si alim ulama ini, faman yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Tinggalkan negeri kamu yang tidak baik, pindahlah ke negeri yang di sana banyak-banyak orang soleh, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Rupanya orang ini memang ingin bertaubat, akhirnya dia tinggalkan negerinya menuju negeri yang di sana banyak orang soleh. Tapi di tengah jalan meninggal dunia, sehingga malaikat rahmat sama malaikat azab rebutan. Malaikat azab berkata, ini orang nggak pernah berbuat kebaikan. Malaikat rahmat berkata, tapi dia mau taubat. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat untuk jadi hakim. Ya, coba ukur kemana yang lebih dekat. Ternyata lebih dekat ke negeri yang ia tuju sejengkal. Diambillah oleh malaikat rahmat yang boleh bisa. Makanya apa ya? Kalau kita ingin punya dan bisa mendidik anak keluarga yang baik, kita pun harus bisa menyediakan lingkungan yang baik. Tapi kalau lingkungan kita tidak baik, di sana banyak di depan mabok-mabokan, di kanan berjudi, yang ini berzina, susah. Mendidik keluarga di tempat seperti itu sulit dan ekstra sulit. Ya, Allah. Apakah Rasul bisa membagi adil cintanya kepada istri yang lain? Tidak bisa. Keadilan yang disebutkan dalam Al-Quran itu maksudnya adalah memberikan nafkah dan pembagian malam. Makanya ada dua ayat kan, wallahu fiman wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian memang tidak mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istri kalian, maka cukup satu istri saja. Sementara dalam ayat yang lain Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu bersikap adil terhadap wanita walaupun kamu bersungguh-sungguh. Kata para ulama, ayat dalam surat An-Nisa yang dimaksud perintah adil itu adalah adil dalam nafkah dan adil dalam pembagian malam. Adapun ayat yang mengatakan kamu tidak bisa adil, maksudnya dalam cinta dan jima. Karena bisa jadi yang satu lebih cantik, lebih bagus, yang satu kurang. Tentu jiwa laki-laki akan lebih condong kepada yang lebih cantik, lebih kita cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak bisa menyamaratakan cintanya terhadap istri-istrinya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai? Aisyah. Aisyah yang paling aku cintai. Ternyata Rasulullah tidak bisa berbuat adil dalam masalah apa? Cinta. Nah ini di luar kemampuan kita. Tapi Rasulullah adil dalam masalah nafkah. Demikian pula adil dalam masalah pemberian malam. Ya. Bagaimana adab menjenguk tetangga non-muslim yang sakit menurut syariat Islam? Jenguk aja Pak. Dahulu Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sakit. Kemudian Rasul menawarkan Islam ke pemuda itu. Lalu pemuda itu berkata kepada ayahnya, bagaimana ayah? Kata ayahnya, taati saja. Makanya dia bersyahadat lalu meninggal. Sehingga di sini menunjukkan bolehnya menjenguk walaupun non muslim Yahudi sekalipun, nggak apa-apa.
Apalagi itu tetangga kita yang non-muslim sakit, jenguk. Dengan harapan mudah-mudahan dengan kita menjenguk dia mau masuk Islam. Itu yang kita harap. Ya. Bagaimana hukum wanita haid masuk masjid? Terjadi perselisihan para ulama. Jumhur, kebanyakan ulama mengatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun, bagi mereka yang mempelajari dalil-dalil pendapat yang mengatakan tidak boleh wanita masuk masjid, dia akan dapati hampir semuanya lemah. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang bisa jadikan pijakan. Pendapat yang saya condong kepadanya, wanita haid boleh masuk masjid. Dalilnya yang pertama, bahwasanya di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang tinggal di masjid, hitam legam, dan dia suka menyapu masjid. Dan disebutkan dalam hadis itu bahwa dia tinggal di masjid, dia punya kemah di dalam masjid dan tinggal di situ. Sedangkan wanita tidak lepas dari haid. Yang kedua, tidak ada satupun hadis yang sahih yang bisa jadikan pijakan tentang tidak bolehnya wanita haid ya masuk masjid. Adapun ayat yang mengatakan illa abiri sabilin, kecuali abiri sabilin, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, abiri sabil artinya wanita sebatas lewat saja, tidak duduk. Ternyata riwayatnya lemah karena dalam sanadnya ada Afiyah al-Aufi. Justru penafsiran yang sahih dari mereka berdua adalah yang dimaksud dengan abir sabil musafir. Makanya tidak ada yang riwayat demikian pula hadis, aku tidak halalkan masjid untuk wanita haid dan junub, lemah. Bahkan bertabrakan dengan perbuatan banyak sahabat yang apabila mereka junub, mereka duduk-duduk di masjid kalau mereka berwudu. Di banyak sahabat kalau mereka sedang junub, mereka duduk-duduk di masjid kalau sudah berwudu. Sementara seringkali di para ulama mengkiaskan orang junub dengan haid karena sama-sama hadas besar. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Dan benar itu semuanya dari Allah, yang salah itu dari kelemahan ilmu saya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.